Oke, kita mulai webinarnya ya. Tes tes. Sudah terdengar ya suara saya. Semoga sudah terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana kita mengakses suatu fitur tutorial secara lengkap pada software SolidWorks. Nah, di sini tentunya teman-teman pasti apa namanya? Mungkin jarang mengetahui fitur tutorial di dalam SolidWorks ini karena sebenarnya tanpa kita sadari di dalam software SolidWorks ini sudah ada tutorial lengkap dalam memakai tools-tools dan juga apa cara mendesain dengan benar sampai ke molding dan juga analisisnya. Nah, di sini saya akan eh, membagikan apa yang baru-baru ini saya dapatkan juga yaitu fitur lengkap dalam software SolidWorks. Itu fitur tutorialnya yang saya maksud. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Dokter Mekanik Academy selaku mitra MSIB batch 7 di mana yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa mengisi dalam webinar pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai, mungkin teman-teman beberapa sudah mengenal saya dari webinar soft skill sebelumnya. Nah, di sini saya akan mengenalkan sedikit lagi tentang saya. Saat ini saya sedang berkuliah di semester 5 pada jurusan Teknik Mesin di salah satu universitas di Surabaya, yaitu Universitas Negeri Surabaya. Selain itu, eh, dalam menjalani semester 5, saya juga mengikuti program Merdeka Belajar, di mana program itu adalah studi independen bersertifikat dan dimitrai oleh salah satunya yaitu Dokter Mekanik Academy. Nah, pada mitra sedikit tentang Merdeka Belajar program MBKM ini. Jadi tidak hanya mitra Dokter Mekanik Academy, sebenarnya dari program MBKM ini sendiri memberikan para mahasiswa banyak peluang untuk semakin belajar dan juga selain itu tidak hanya studi independen tapi juga ada kampus mengajar, magang, bahkan KKN juga ada. Nah, di sini teman-teman bisa lebih mudah untuk mencari suatu perusahaan-perusahaan yang teman-teman inginkan untuk belajar di dalamnya dengan mendapatkan bantuan program dari pemerintah ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke materi yang pertama. Nah, apa aja sih manfaat yang akan teman-teman dapatkan dari mengikuti webinar pada siang hari ini? Yang pertama, kita akan bisa mengetahui eh, software SolidWorks ini lebih dalam lagi, di mana mungkin beberapa dari kita atau beberapa dari eh, apa namanya audiens pada siang hari ini mungkin belum mengetahui secara lebih dalam dari fitur-fitur SolidWorks yang ada dan juga pasti banyak dari kita yang mengalami kesulitan ataupun kebingungan dalam mendesain menggunakan SolidWorks. Pasti rata-rata dari kita pasti saya sendiri juga sebelum mengenal fitur ini saya selalu mencari kayak tutorial desain di YouTube-YouTube gitu ya. Kita ikuti dari awal, tapi sebenarnya dari situ juga di sisi lain itu kita bisa melihat secara lengkapnya pada fitur tutorial di SolidWorks ini. Nah, manfaat yang selanjutnya itu kita bisa mendapatkan bantuan problem solving dari desain kita pasti ketika kita melakukan sebuah desain, menggambar desain 2 dimensi ataupun 3 dimensi, kadang kita mengalami stuck ataupun eh, hambatan dalam mendesain itu. Nah, makanya itu dengan fitur ini semoga bisa membantu teman-teman bahkan kita semua yang hadir di webinar kali ini untuk dapat mengetahui secara lanjut bagaimana cara untuk menemukan solusi dari
hambatan-hambatan ketika kita mendesain dengan SolidWorks itu tadi. Nah, yang selanjutnya juga di fitur ini bisa kita jadikan sebagai buku pedoman, di mana buku pedoman di sini dimaksudkan ketika teman-teman mengalami kesulitan yang seperti saya jelaskan tadi, jadi teman-teman bisa membuka fitur ini untuk mencari solusinya. Di sini karena di fitur ini akan dijelaskan semuanya bagaimana teman-teman bagaimana SolidWorks digunakan dan juga sampai ke analisisnya menggunakan SolidWorks. Nah, yang selanjutnya teman-teman juga bisa meningkatkan skill desain 2 dimensi dan 3 dimensi melalui fitur tutorial SolidWorks ini. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya, kita akan langsung masuk ke langkah pertamanya. Mungkin di materi PPT kali ini tidak terlalu banyak karena nanti kita akan langsung praktek saja ya teman-teman untuk mencari fitur tutorialnya. Nah, untuk yang langkah pertama, untuk mengakses fitur dari tutorial SolidWorks ini, yang pertama itu teman-teman bisa buka atau cari icon software SolidWorks-nya. Nah, ketika teman-teman menginstal kan SolidWorks ini pasti memberikan penawaran mau tools apa aja yang diinstal kan kayak gitu kan. Sehingga saya waktu install itu ada di bagian installernya itu. Nah, teman-teman fokuskan pada icon yang ini, SolidWorks 2023 ataupun sesuai versi teman-teman misalkan punyanya SolidWorks yang 2022 berarti tulisannya SolidWorks 2022 ataupun 2024 tulisannya juga SolidWorks 2024 begitupun seterusnya. Nah, nanti teman-teman harus membuka yang ini, bukan yang visualize, inspection ataupun yang lainnya. Jadi teman-teman buka software yang untuk desainnya itu, untuk menggambarnya. Nah, selanjutnya, oh ya, fitur ini teman-teman bisa gunakan untuk semua versi SolidWorks ya, tergantung tahunnya. Semakin tahunnya baru, fiturnya akan semakin lengkap, fitur tutorialnya itu. Karena di setiap ada tools baru ataupun apa namanya alat untuk menggambar yang baru, pasti dari pihak SolidWorks-nya pun akan memberikan tutorialnya di sini. Pasti akan diupdate. Nah, untuk langkah yang kedua, tampilan awalnya akan seperti ini kan teman-teman. Ketika kita mau membuat sebuah desain dari 2 dimensi maupun 3 dimensi, pasti tampilan awalnya seperti ini. Lalu kita lakukan file untuk membuka drawing ataupun apa gitu kan. Nah, untuk di sini kita tidak akan fokus pada bagaimana cara mendesain ataupun bagaimana cara menggunakan tools satu ini yang ataupun yang ini ataupun yang itu. Nah, kita akan fokus pada mengakses fitur tutorial dari si SolidWorks ini. Nah, pada tampilan awalnya itu kan kelihatan di bagian kanan atas, itu kan banyak icon-icon. Nah, teman-teman cari icon tanda tanya bulat kayak gini, yang mirip ini. Nah, ini tuh namanya toolsnya help. Jadi di sini teman-teman akan menemukan bantuan-bantuan yang disediakan dari SolidWorks yang akan membantu teman-teman dalam memecahkan masalah ataupun hambatan yang sedang dihadapi. Oke, yang selanjutnya, nah ketika teman-teman sudah mengeklik fitur help, sebentar. Nah, ketika teman-teman sudah mengklik fitur help, nah di sini kan ada banyak bantuan-bantuan yang disediakan teman-teman. Nah, teman-teman cari yang tulisannya tutorials. Tuh. Nah, di situ ketika sudah mengklik itu, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, nah disinilah tutorial-tutorial lengkapnya yang disediakan dari SolidWorks. Tidak cuma dituntun untuk menggambar mulai dari 3D drawing sampai 2D drawing, tapi juga di sini juga ada di sini juga dilampirkan file untuk hasil dari gambar ini. Jadi teman-teman juga bisa mencocokkan ya dari hasil gambar yang teman-teman lakukan dengan mengikuti tutorial ini dan membandingkan dengan file asli dari SolidWorks-nya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung coba praktek aja teman-teman ya. Nah,
Bentar, mohon beri waktu untuk saya mempersiapkannya. Udah kelihatan ya teman-teman ya? Aduh, ini maaf, webcam saya agak error. Jadi maaf nanti kalau di tengah-tengah di tengah-tengah saya ngomong tiba-tiba kameranya mati, mohon dimaklumi. Oke. Nah, di tampilan awal seperti tadi kan kayak gini, ya kan? Kalau kita mau gambar pasti dari sini kan, new ataupun kita buka yang open. Ini untuk file ya, kalau kita udah punya file atau udah ada file desainnya ya, gitu. Saya mati lagi. Sering banget kayak gini kalau pakai webcam virtual. Oke, kita lanjutkan. Nah, nah, di sini kita fokus di bagian kanan ini. Ada search comments dan masih banyak icon ya. Ini pasti teman-teman udah tahu nih. Tiga, tiga paling kanan ini pasti udah tahu. Nah, di sini kan juga ada banyak nih. Nah, teman-teman fokus di logo ini. Nah, kan keluar tulisannya help, kelihatan ya. Nah, di sini teman-teman klik, nah, yang tutorials. Nah, langsung keluar kan. Kelihatan nggak? Oh, share screen-nya beda ya. Bentar, saya ganti lagi share screen-nya. Nah, di sini teman-teman. Nah, ketika kita udah ngeklik si help tadi, langsung diarahkan ke SolidWorks tutorial ini. Nah, di sini kan banyak banget ya teman-teman ya. Nah, ini semua tutorialnya ini ibarat apa daftar isinya. Oke, daftar isi ya. Yaitu memudahkan kita untuk mencari secara spesifik kayak kita butuhnya untuk apa, kita mau pelajarin untuk apa. Nah, di sini juga ibaratnya kayak apa ya? Jadi kayak online course gitulah ibaratnya. Nah, ini tuh untuk tutorial-tutorial untuk melakukan simulasi, berbagai simulasi itu ada semua di sini, teman-teman. Nah, terus teman-teman di sini bisa melihat mau simulasi yang kayak gimana nih teman-teman yang mau teman-teman iniin pelajarin. Nah, banyak kan. Oke, kita kembali lagi, kita bahas mulai dari yang pertama ya teman-teman ya. Nah, di getting started. Oke, sebentar. Oke. Mohon maaf tadi saya menerima telepon dari orang tua. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di bagian getting started ini kita bisa mulai dari yang pertama itu introduction to SolidWorks. Nah, di sini juga dilihatkan untuk waktunya seberapa lama normalnya untuk mempelajari. Sebenarnya ini bukan batasan waktu, cuma perkiraan waktu ketika teman-teman ingin mempelajari itu. Nah, waktu idealnya untuk mempelajari materi introduction to SolidWorks ini. Nah,
kita langsung buka yang ini yang pertama. Nah, di sini ya. Ini kan kita langsung ini kan kita langsung dikasih apa namanya? Ini ya, isi materinya. Bentar, saya izin angkat telepon lagi. Maaf. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, di sini eh, parts yang akan coba untuk dibuat. Nah, ini satu partnya yang ini. Jadi mungkin terlihat kompleks ya karena ada banyak apa namanya? Ada banyak lingkar-lingkarnya, silinder-silindernya itu. Tapi sebetulnya kalau teman-teman eh, mengikuti arahan dari buku panduan ini bakalan mudah kok, yakin, pasti bakalan mudah. Oke. Nah, untuk eh, maju ke langkah berikutnya, teman-teman bisa langsung klik yang ini. Nah, my first part. Oh ya, teman-teman untuk apa namanya? Untuk bahasanya memang di sini dari SolidWorks-nya menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Jadi kalau kita kesulitan dalam bahasa Inggris, pakai ditranslate aja misalkan banyak nih yang kata-kata yang mungkin kita nggak pahami dan pasti kemampuan orang-orang Indonesia dalam berbahasa Inggris juga ada yang terbatasi, ada yang juga kemampuannya yang lebih-lebih, bahkan ada yang seperti native speaker kayak gitu. Nah, saya sarankan buat teman-teman yang mungkin kesulitan dalam berbahasa Inggris, dipakai aja translate-nya atau pakai AI. Ini kan teman-teman bisa print kayak gini. Nah, itu teman-teman print jadi PDF. Terus teman-teman kan banyak tuh AI kayak buat translate dokumen kayak gitu-gitu. Nah, teman-teman manfaatkanlah teknologi yang ada kayak gitu. Oke. Nah, di sini kan udah dipandu nih. Yang pertama, teman-teman bisa untuk mengklik yang bagian file new ini. Nah, ini juga udah langsung ada panduannya kalau teman-teman klik pas di ininya itu langsung akan diarahkan gitu. Nah, untuk langkah yang kedua, jika unit dan dimensi standarnya pada kotak dialog udah muncul, lakukan arahan untuk mengatur atau mengganti unit dari unit dan dimensi standarnya. Nah, di sini teman-teman itu diarahkan untuk mengganti eh, apa namanya ukurannya dan juga standar dimensinya. Nah, caranya itu dengan kan setelah ngeklik si ini gambar file ini diklik new, nah terus nanti teman-teman ganti tuh si unitsnya ke mmgs. Nah itu teman-teman ikutin aja. Terus kalau udah yang dimensi standarnya diganti ANSI, terus di OK. Nah setelah itu teman-teman bisa lanjut untuk mengeklik part tulisan part ini. Oke. Nah, kalau udah kita langsung lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, nah di sini teman-teman akan langsung diarahkan ke apa namanya? Langsung diarahkan ke kertas gambarnya. Nah, di sini teman-teman ikutin. Nah, disuruh klik apa, disuruh bikin apa. Nah, ini kan langsung disuruh bikin lingkaran kayak gini. Nah, teman-teman bikin lingkaran dengan diameter 1,54. Nah, setelah itu kalau udah teman-teman klik ESC dari untuk keluar dari si pensil ini, pointer ini. Nah, terus teman-teman langsung klik extrude di mana ini akan membentuk sebuah lingkaran. Nah, terus teman-teman ikutin terus. Nah, buat sampai kalau udah
teman-teman lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, biar lebih tahu ukurannya, ada informasi ukurannya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya Smart Dimension. Nah, di sini caranya ada di bagian toolbar atas. Nah, yang pertama teman-teman bisa cari tool Smart Dimension ini di bagian toolbar Relations. Pilih habis teman-teman udah klik ini Smart Dimension, teman-teman klik di bagian lingkarannya. Jadi anggaplah ini kita ada di lembar kerja ya teman-teman. Nah, pasti pada tahu lah Smart Dimensionnya sebelah mana. Nah, diklik Smart Dimension, terus teman-teman bisa langsung klik pas di lingkaran tengah ini. Terus, nah baru nanti dia langsung keluar. Nah, ini juga diarahkan, dipandu buat gimana caranya untuk mengedit si dimension ini. Ketika udah membuat dimension, nah terus disuruh edit tuh untuk memasukkan nilai dimensi yang diinginkan. Nah, ketika mengklik nanti otomatis keluar kotak edit. Nah, di situ teman-teman ganti ke 128 mm, lalu klik centang hijau. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Nah, di sini teman-teman. Habis itu kalau udah di sebelah kiri, teman-teman kiri atas ya, itu ada exit sketch. Nah, di sini teman-teman diklik. Nah, habis itu teman-teman melanjutkan ke profil setelah teman-teman keluar dari profil dua dimensi. Nah, lanjut membuat sebuah tiga dimensi dari lingkaran yang udah dibuat tadi. Nah, yang pertama itu kita bisa ke blind, in, and condition. Nah, ini teman-teman ikutin ya arahannya. Nah, terus teman-teman atur depth-nya itu 7. Nah, ini ada di sebelah kiri. Kalau teman-teman udah ngeklik si extrusion itu tadi. Terus kalau udah dicentang, habis itu kita lanjut. Nah, kalau udah nge-extrude, pastikan teman-teman nge-save dulu ya. Jadi setiap kita extrude itu di-save. Jadi itu untuk menjaga ataupun membackup dari si extension yang udah kita buat. Nah, kita lanjut. Untuk yang selanjutnya, ini teman-teman. Klik extruded boss or base, ini maksudnya teman-teman diarahkan untuk mengeklik di bagian tools extrude. Terus pilih di bagian pandangan atas, teman-teman. Nah, jadi setelah itu kan langsung berubah tuh pandangannya. Nah, kalau udah berubah pandangannya, teman-teman langsung klik yang lingkaran. Oke? Teman-teman klik yang lingkaran. Nah, nanti pointernya atau kursornya itu akan berganti menjadi pensil lagi. Nah, itu teman-teman buat desain lagi. Nah, di halaman ini itu kita diarahkan untuk menggambar di atas komponen yang udah di extrude gitu. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa langsung lanjut untuk mencetak kalau udah bikin. Oh ya teman-teman, saran saya kalau mau gambar bikin lingkaran ataupun garis, teman-teman bisa ngasal aja dulu kayak ukurannya. Ya udah nggak harus langsung spesifik karena nanti bisa diedit di bagian ini eh Smart Dimension. Nah, jadi ketika teman-teman membuat garis kan diklik terus terus buat garis kan. Nah, udah klik aja nggak harus terlalu akurat. Nah, untuk mengganti ukurannya kita pakai Smart Dimension. Dipakai, diklik. Nah, terus ditampilin aja dimunculin. Terus diklik di bagian angkanya ini klik 2 kali. Nah, baru kita edit ukurannya. Nah, itu pasti lebih akurat gitu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, habis itu ketika udah bikin kayak gini kan. Nah, ini kan kurang akurat. Nah, jadi kita pakai Smart Dimension lagi. Nah, habis itu diganti ke 75. Lalu dicentang hijau. Sama seperti langkah yang sebelumnya, teman-teman. Oke, nanti jadinya kayak gini.
pastiin teman-teman koreksi ya. Jadi kayak eh, desain yang gambar yang udah teman-teman buat itu udah sama belum kayak tutorialnya? Karena kalau nggak sama, pasti nanti hasilnya juga beda gitu. Ataupun ketika tidak sesuai tutorialnya dari awal, bakalan susah untuk melanjutkan ke step-step selanjutnya untuk membuat part yang diinginkan itu tadi. Nah, setelah udah mengganti ukurannya ke 75 mm, udah ganti diameternya ke 75. Nah, teman-teman klik di bagian toolbar itu ada yang offset entities, ini gambarnya, ikonnya kayak gini. Nah, lalu di property manager itu di sebelah kiri. Sebelah kiri layar pasti keluar ketika kalian mengeklik sebuah tools yang ada di toolbar atas itu. Nah, itu di bagian parameter, teman-teman set offset distance-nya itu ke 5 atau logonya itu kayak gini. Nah, jadi di sini tuh udah jelas banget teman-teman. Kayak logonya yang harus diklik yang mana kan pasti banyak banget kan alat-alat atau tools yang ada di dalam SolidWorks itu. Nah, ini udah sejelas ini masa apa namanya masih kesulitan gitu kan. Oke, kita lanjut. Kalau udah ngeganti si offset distance tadi ke 5. Nah, terus teman-teman klik centang hijau. Nah, pastiin gambarnya udah kayak gini. Oke, udah kayak gini ya. Kita lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya akan jadi tampilannya kayak gini setelah teman-teman melakukan kayak gini ya. Oke, terus kalian exit sketch, terus pindah pindah pandangan ke trimetric itu ada di bagian toolbar view atau lihat. Di toolbar lihat itu ada untuk ganti-ganti kayak ngelihat mau detail ataupun mau mau transparan atau enggak itu ada semua. Teman-teman bisa coba aja bebas mau pandangannya kayak 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 gimana sesuai yang dibutuhin. Nah, habis itu kalau sesuai di sini teman-teman klik trimetric, ikonnya itu yang kayak gini jadi full gitu, solid kayak gitu. Terus di bagian property manajernya di bawah judul direction 1 teman-teman atur depth-nya itu ke 12. Lalu klik OK. Nah, habis itu kan udah jadi kayak gini. Nah, kita akan membuat lingkaran lagi nih di dalam lingkaran ini. Jadi kayak tumpuk. Nah, gini. Ini adalah kita membuat eh, mengsketsa lubang di dalam lubang gitu. Nah, yang pertama itu teman-teman bisa klik extruded cut yang logonya kayak gini. Ini ada di toolbar features. Nah, lalu teman-teman pilih permukaan yang paling atas dari komponen teman-teman. Atau pokoknya pandangannya harus kayak gini lah, dari atas kayak gini. Nah, habis itu teman-teman bikin lagi lingkaran kayak tadi. Nah, pastiin teman-teman itu udah apa ngeklik lingkarannya, membuat lingkarannya itu kursornya udah di center dari lingkaran yang luar ini. Ini kita kita sepakatin dulu ya. Jadi ada 3 lingkaran ya. Satu, ini yang paling luar paling besar, terus dua yang tengah, sedang, terus tiga kecil, oke? Nah, eh, jadi maksudnya dari logo ini yang pointer pointer terus ada lingkaran ada kuningnya ini maksudnya kursor teman-teman tuh udah center gitu loh dari si origin. Nah, origin itu apa? Ini lingkaran ininya. Dia akan mengikuti dari tengah lingkaran yang pertama gitu. Oke, terus kalau udah teman buat dulu lingkarannya, udah selesai terus kita lanjut diganti lagi ukurannya kayak tadi. Jadi ini langkahnya sama kayak tadi, kepakai smart dimension terus diganti aja ukurannya ke 25. Nah, oke, selanjutnya kita kalau udah kan tadi extruded cut ya. Nah, terus teman-teman udah exit sketch, terus klik trimetric dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Oh ya, sebelum itu kan diklik trimetric ya. Nah, di property managernya di sebelah kiri. Nah, itu teman-teman pilih true all for end condition. Nah, ini maksudnya untuk melobangi ya, teman, untuk membuat lubang lingkaran gitu, di tengah lingkaran itu tadi. Oke. Nah, tampilannya pastiin udah kayak gini, teman-teman.
Oke, kita lanjut. Nah, ini kita dipandu untuk gimana caranya membuat lubang menggunakan tools Hole Wizard. Oke, di sini agak mulai mulai banyak ya teman-teman tutorialnya. Tapi tenang, teman-teman cuma perlu ikutin semua stepnya mulai dari awal dan pastiin jangan ada perbedaan gitu. Oke, yang pertama teman-teman ubah pandangan lagi di bagian atas pandangan. Nah, pastiin gambarnya kayak gini ya. Komponennya, partnya itu teman-teman posisinya kayak gini. Nah, terus di bagian toolbar atas itu ada Hole Wizard. Nah, itu teman-teman klik yang ikonnya kayak gini. Nah, di kursor saya kelihatan kan ya dari tadi. Oke, terus kalau udah Hole Wizard, nah itu teman-teman kan disuruh pilih tipe lobangnya itu kayak gimana. Ada yang countersink, ada yang banyak lah pokoknya. Saya nggak hafal. Terus yang selanjutnya, teman-teman pilih unsymmetric in standard. Nah, lalu ada juga flathead screw ANSI B18,6,7 M in type. In type ini maksudnya tipe tipe apa namanya tipe lubangnya ya teman-teman. Nah ini harus teman-teman ikutin semua langkah-langkahnya dari awal. Nah kita lanjut. Nah di bawah spesifikasi lubang teman-teman pilih M6 pada bagian ukuran atau size. Terus di bagian di bawah judul options atau setting teman-teman klik head clearance, lalu teman-teman ubah ke satu head clearance-nya. Nah, ikonnya kayak gini. Jangan sampai salah klik ya, teman-teman. Terus habis itu teman-teman tambahkan seaboard in head clearance mode. Jadi maksudnya pada head clearance mode itu teman-teman tambahkan seaboard gitu untuk mengaplikasikan tambahan head clearance-nya sekitar 1 mili counterbore gitu. Nah, oke. Terus pada area grafik, teman-teman klik eh, base silindernya di dalam ring bossnya atau yang dimaksud yang di sini dari sini nih, tengah. Oke. Nah, habis itu teman-teman posisi ini kan habis ngeklik yang tengah ini tadi, diklik bagian origin tuh. Nah, teman-teman posisiin sesuai yang digambar kayak gini. Move the pointer under the center hole so the inference center line appears, then click to place another hole. Nah, ini teman-teman akan klik 2 kali di sini. Jadi maksudnya ketika udah klik dari si ring bossnya, teman-teman dipandu untuk mengeklik 2 kali lingkaran di sini. Nah, ketika satu udah, terus diklik lagi satunya lagi gitu. Oke, kalau udah teman-teman bisa lanjut. Nah, di selanjutnya tutorial ini adalah bagaimana cara memodifikasi atau mengedit dan membuat dimensi dari lubang si Hole Wizard ini. Ibaratnya kita kan tadi udah bikin nih, bikin kayak gini kan, udah dibikin. Nah, ketika udah selesai, kita bisa mengedit lagi kalau misalkan ada revisi ataupun apa namanya kurang cocok gitu sama ukurannya. Bentar teman-teman. Oke, kita lanjutin ya. Nah, di sini caranya itu
untuk memodifikasi si Hole Wizard-nya bisa di bagian eh, di bagian tab, teman-teman pilih M4 pada judul ukuran. Nah, itu maksudnya teman-teman ganti tipe ukuran si Hole Wizard-nya ini ke M4. Nah, terus teman-teman zoom ke area yang udah dipandu sesuai yang ada di buku tutorialnya ini. Terus teman-teman pilih dari center yang ada di lubang atas dari originnya. Nah, itu terus teman-teman klik untuk meletakkan dimensinya. Jadi kayak kita dipandu untuk membuat smart dimension ketika kita telah membuat full wizard gitu. Terus selanjutnya teman-teman edit dimensinya menjadi ke 22. Lalu klik centang hijau. Nah, teman-teman harus melakukan langkah ini sebanyak eh apa namanya? Bukan sebanyak, maaf. Jadi repeat steps 5 and 6 for the bottom hole. Itu maksudnya teman-teman ulangi step 5, langkah 5 ini dan 6 untuk lubang yang bawah gitu. Bottom hole, ya kan. Nah, terus teman-teman klik centang. Nah, terus kita udah nih. Jadi kayak gini nih. Pastiin sama ya teman-teman tampilannya. Kayak lingkarannya jadi kayak gini. Jadi kayak langsung turun gitu. Nah, terus yang selanjutnya di feature manager, klik kanan pada CSK 4M for flathead machine screw one. Nah, ikonnya kayak gini. Teman-teman klik kanan, terus klik delete. Karena part ini bukanlah bagian dari model desain. Oke. Terus klik yes to confirm the deletion. Klik yes, terus press F to fit the model to the screen. Oke. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman dipandu untuk menambahkan suatu village. Nah, caranya di bagian atas teman-teman klik icon ini, village. Nah, terus ganti pandangannya untuk model trimetri. Terus di property manager di sebelah kiri itu, di bawah tipe village, teman-teman pilih constant size village. Yang iconnya kayak gini ya. Jangan sampai salah, ingat. Nah, terus di bawah parameter village, eh, atur radiusnya itu kedua. Jadi radius filletnya itu 2 mm, teman-teman. Nah, ini yang kalian pilih untuk yang di fillet. Jadi yang teman-teman akan fillet tuh sesuaiin yang warna hijau ini ya, permukaannya. Oke. Nah, terus kalau udah kita lanjut, nah kita oke, setelah itu kan apa namanya? Dia akan menjadi kayak gini kan, teman-teman. Filletnya itu jadi kayak gini. Jadi nggak kayak tadi lagi, kan beda kan, dia kayak datar terus nggak ada belokannya gitu. Nah, sekarang ada karena udah di fillet tadi. Nah, terus kita akan melakukan sebuah sketching the tall cylinder extrusion. Jadi di sini maksudnya kita akan mencoba mengsketsa dari tinggi silindernya itu. Nah, teman-teman di sini mulai klik yang extruded base, ini ikonnya. Terus pilih di bagian permukaan yang sesuai di gambar ini. Nah, di permukaan ini ya. Terus pindah pandangan lagi untuk ke atas komponen. Jadinya kayak gini nanti. Oke, terus selanjutnya teman-teman pilih line flyout menu pada menu sketch command manager. Terus teman-teman klik center line. Nah, di sini ada keterangan lagi. The center line acts as a construction line for the next circle. It keeps the center of the circle vertical with respect to the origin. Ini maksudnya si center line ini sebagai garis konstruksi untuk membuat lingkaran yang selanjutnya. Nah, ini tetap ngejaga si center dari lingkaran vertikal terhadap originnya gitu. Nah, terus yang selanjutnya kalau udah teman-teman klik center line, teman-teman
pindahin, arahin si kursor yang udah bentuknya kayak gini. Nah, itu sampai teman-teman dari originnya ini kan tengah. Oke, dari tengah sini. Nah, itu teman-teman tarik. Nah, teman-teman tarik sampai ikonnya kayak gini. Harus ada garis kayak gini. Nah, oke. Teman-teman ikutin nih arahannya kayak gimana. Nah, habis itu kalau udah teman-teman tarik sekitar 45 mm panjangnya. Sekitar aja gitu. 45 nggak harus 45,00 harus akurat gitu ya. Susah nanti bisa diedit teman-teman. Oke, yang selanjutnya kalau udah teman-teman klik kan kalau udah kayak tadi sekitar 45 mm teman-teman klik terus teman-teman lanjut ke circle. Oke, teman-teman klik circle. Nah, terus di situ eh si kursornya bakalan berganti kayak ini. Pensil lingkaran terus kayak gini ada kuningnya. Nah, teman-teman buatlah lingkaran yang maaf, teman-teman buat lingkaran dari ujung garis yang udah dibuat tadi. Center line tadi. Nah, di sini teman-teman arahannya. Nah, pastikan sesuai ya teman-teman ukurannya juga. Nah, oke, selanjutnya nah ini mengedit ukuran dari si garis yang udah dibuat tadi. Jadi tadi ibaratnya kayak apa ya? Garis bantu lah ya, teman-teman. Nah, habis itu diganti dimensinya dengan cara Smart Dimensions kayak yang berkali-kali udah dilakukan tadi. Ganti ke ukuran dari si dimensi lingkarannya itu ke 27. Nah, habis itu teman-teman pilih vertical center line. Nah, untuk di vertical center line-nya ini teman-teman diklik terus teman-teman ubah ke 35 gitu. Jadi diameter lingkarannya itu 27. Terus buat ukuran yang center line-nya itu 35. Jadi maksudnya 35 itu panjang center line-nya itu 35. Jarak dari center lingkaran yang paling tengah ini paling kecil ke lingkaran yang baru kita buat gitu. Nah, selanjutnya kalau udah exit sketch terus teman-teman pada property manager di bawah judul direction 1 itu teman-teman harus mengatur depth-nya D1 dengan icon kayak gini itu ke 30. Nah, kalau si area lingkarannya nggak ke highlight kuning kayak gini, teman-teman pilih lingkaran yang yang ada tulisannya selected counters gitu. Nah, harus kayak gini ya teman-teman tampilannya. Oke. Nah, kalau udah teman-teman apa namanya? Teman-teman klik trimetric gitu. Nah, untuk melihat hasil jadinya lingkaran yang udah dibuat tadi. Oke. Pastiin selalu sama kan, teman-teman, Pak. Karena nanti bakalan beda kalau teman-teman juga ada ukuran ataupun langkah yang berbeda dari tutorial ini. Nah, oke teman-teman. Selanjutnya ada membuat sketsa lagi dari silinder atau lingkaran yang udah dibuat tadi. Jadi ini nanti kita lubangi kalau nggak salah. Oke, kita melakukan langkah yang sama kayak tadi yaitu menggunakan extruded cut pada toolbar features. Terus teman-teman pilih permukaan yang paling atas dari lingkarannya. Nah, habis sudah diklik permukaan paling atas, teman-teman klik circle. Nah, itu berarti teman-teman disuruh untuk klik lingkaran, menggambar lingkaran di atas permukaan yang udah dipilih gitu. Nah, terus pindahkan si kursor itu sampai ke sisi paling luar dari lingkaran yang udah dibuat tadi gitu. Nah, terus kalau udah pastiin logonya itu kayak gini teman-teman. Ada kuningnya kayak gini ya. Nah, terus garisnya juga ada putus-putusnya. Pokoknya harus sama kayak screenshotan dari buku SolidWorks ini, teman-teman. Nah, habis itu teman-teman selesaikan dengan mengikuti langkah-langkahnya. Terus teman-teman klik OK. Nah, selanjutnya teman-teman edit lagi tuh dimensinya biar kita tahu ukuran pastinya tuh berapa dengan menggunakan Smart Dimensions. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan untuk mengganti ukurannya menjadi 15 gitu. Nah, tampilannya kayak gini. Ini diperjelas teman-teman bagian mananya yang harus
diubah dimensinya kayak tadi. Oke. Nah, habis itu kalau udah di property manager, direction satunya itu teman-teman ganti ke true all for end condition gitu. Nah, nanti gambarnya kan kayak gini, ada panah ke bawah ini. Jadi ini maksudnya dipotong ya teman-teman kayak tadi. Kayak motong lingkaran tadi ini kayak ngelubangin gitu. Nah, terus kalau udah, teman-teman lanjutkan untuk membuat fillet lagi nih, buat si silinder yang udah dibikin tadi. Nah, caranya teman-teman ubah dulu ke ini kan garisnya udah banyak nih teman-teman. Nah, biar kita lebih jelas lagi untuk lihat garisnya. Nah, teman-teman ini apa? Cari ke bagian toolbar view. Itu teman-teman ganti yang dari trimetric tadi jadi ke hidden lines visible. Ikonnya kayak gini. Oke. Nah, habis itu kalau udah teman-teman langsung klik fillet sama kayak tadi buat fillet yang pertama. Nah, radiusnya itu 2 mm teman-teman. Buat biar biar sama sama yang fillet yang sebelumnya gitu. Nah, terus teman-teman di sini diperhatikan banget ya teman-teman, bagian mana aja yang di fillet itu ada 4 item. Nah, yang pertama di bagian permukaan atas dari silinder yang udah di extrude tadi. Ya, ini satu, oke. Terus yang kedua, satu di bagian sisi paling paling luar dari si silinder, dari si tinggi silindernya di mana dia itu ada pada intersect dari ring extrusionnya. Nah, ini tanda panah-panahnya yang harus diperhatiin teman-teman ya. Nah, yang biru-biru ini. Yang diklik itu yang biru-biru ini teman-teman. Oke. Nah, kalau udah, teman-teman klik OK. Nah, pastiin radiusnya udah benar ya teman-teman 2 mm. Nah, selanjutnya balik lagi ke tampilan yang kayak tadi. Cuma bedanya di sini, teman-teman coba ubah tampilannya menjadi shaded with edge. Nah, di sini akan berubah tampilan dari komponen itu menjadi kayak gini lagi. Bukan bukan yang kuningnya ya, itu nanti ini bakalan kayak apa ya? Ibaratnya kopas si silindernya tadi yang udah kita buat. Nah, oke teman-teman, kalau misalkan eh, masih apa namanya? Ada hambatan untuk sebelum nyampe ke tahap ini, pastiin teman-teman udah ngikutin tutorial dari buku ini, buku panduan ini dari awal. Itu udah sesuai semua teman-teman ya. Nah, oke kita selanjutnya membuat si silinder itu menjadi melingkar. Jadi eh, kita nggak perlu membuat satu-satu gitu, nggak perlu teman-teman. Jadi kita bisa melakukan kopas dari komponen yang udah kita buat gitu. Nah, di sini akan dipandu untuk membuat 6 silinder tadi dengan potongan dan fillet yang berjarak sekitar yang berjarak dari central axis atau yang namanya apa namanya central axis tuh titik tengah aksisnya menggunakan tool circular pattern. Nah, yang pertama teman-teman mengubah tampilan view-nya itu ke hide or show. Nah, terus ganti ke temporary axis. Nah, ini akan menunjukkan semua sistem semua yang bisa ngasilin X ini ya, teman-teman. Terus teman-teman klik central axis yang ada di patternnya, yang di dari sininya. Oke. Nah, terus pada toolbar features, teman-teman ekspansi linear pattern dengan menggunakan circular pattern. Nah, ini ikonnya teman-teman yang penting. Nah, terus selanjutnya pada direction satu teman-teman pilih temporary axis-nya itu di tengah-tengah komponen dari si pattern axis. Nah, terus teman-teman pilih equal spacing to pattern. Nah, itu teman-teman ubah ke 360 derajat. Terus diubah nomor atau jumlah instansinya itu menjadi 6. Ya, jadi nanti akan apa namanya terlihat tampilannya seperti ini. Ada 6 silinder, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, 6 itu termasuk silinder yang udah dibuat teman-teman. Jadi bukan maksudnya ketika teman-teman klik 6 itu jadinya dari apa? Nah, 6 maksudnya itu terhitung silinder yang udah teman-teman buat juga. Jadi bukan maksudnya teman-teman buat 6 baru gitu, bukan. Jadi 6 itu udah termasuk. Jadi nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. 6, sorry. Oke, kita lanjut. Kalau udah diganti jumlah circular pattern-nya, teman-teman klik di bagian features to pattern yang ikonnya kayak gini. Nah, terus di situ teman-teman pada flyout feature manager design itu teman-teman pilih feature fillet 2, cut extrude 2, dan boss extrude 3. Itu maksudnya di bagian kiri itu teman-teman pilih fitur mana aja yang mau dikopas gitu kan. Nah, pastiin tampilannya kayak gini teman-teman, kuning-kuningnya ini. Oke. Nah, kalau udah dicentang. Nah, terus lanjut. eh ini kan kalau udah kan kelihatan ya teman-teman ya. Nanti hasilnya kayak gimana. Terus teman-teman ganti pandangannya lagi untuk mematikan si sistem access tadi. Biar nggak apa namanya, biar nggak ngebuat si kopasan dari ininya gitu, dari si silindernya maksudnya. Nah, terus kita buat fillet nih di bagian bawah-bawah silinder ini. Jadi dengan klik fillet sama kayak tadi, terus teman-teman pilih nih dua sisi yang udah dipanahin kayak ini. Nah, teman-teman pilih nih, kurang jelas. Nah, pastiin pas di hijau-hijaunya ini sama ya teman-teman. Kalau misal hijau-hijaunya nggak ada, berarti ada langkah tutorial yang teman-teman lewatin atau kurang kurang cocok, kurang kurang apa namanya, kurang sesuai lah yang di buku panduan. Terus untuk radius filletnya itu 2 mm. Semuanya itu 2 mm teman-teman biar sama gitu. Nah, habis itu jangan lupa di save kalau udah kayak gini. Nah, ini tuh udah jadi teman-teman part dari 3D, 3D dimensinya gitu. Nah, terus di sini juga teman-teman langsung diarahkan buat membuat si dua dimensi drawingnya dari drawing 3 dimensi yang udah teman-teman buat. Oke. Nah, terus teman-teman ikutin aja. Nah, ini my first drawing ini. Nah, buat untuk apa namanya? Teman-teman kalau mau lihat dari file si ininya, file si apa? Part yang udah adanya itu teman-teman bisa buka dari sini. Nah, misalkan kalau nggak bisa tuh muncul script error gitu. Dia nggak bisa nemuin lokasi filenya. Nah, teman-teman copy aja yang di sini. User public. Nah, ini sampai sampai yang akhir ini teman-teman copy, terus bisa pindah ke file explorer, teman-teman paste aja lokasi si filenya itu di bagian toolbar atas itu kan ada toolbar search ya. Bukan yang kanan ya teman-teman, yang tengah. Teman bisa lihat sendiri di file explorer, terus dipaste aja lokasinya. Nah, itu akan diarahkan langsung untuk melihat file dari si komponen ini. Nah, di sini kita akan mulai lanjut ke bagaimana cara untuk membuat eh, drawing 2 dimensi yang baru, teman-teman gitu. Sebelum kita lanjut, aku izin ke toilet dulu ya, teman-teman ya.
Tuh, tes tes. Aduh kok di sini lagi keputus kayaknya tadi ya. Oke. Kita lanjutin teman-teman ya. Nah, oke. Kita lanjut untuk tutorial membuat sebuah drawing dua dimensi di SolidWorks. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu kayak gimana sih caranya dari awal gitu. Buat gamenya nih mesti nih. Nah, yaudahlah kita lanjutin aja teman-teman untuk menghemat waktu juga. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman kalau udah buat 3D drawingnya tadi jangan lupa di save ya. Ingat jangan lupa di save. Kalau udah terus teman-teman pergi ke kursornya pindahin ke bagian atas di bagian option. Nah, di bagian option itu teman-teman pilih tuh drawing style-nya. Nah, teman-teman pilih yang display style. Nah, di bawah tulisan tangan H, teman-teman teman-teman pilih remove untuk menyembunyikan sisi transisi di antara lingkaran ataupun permukaan yang udah di fillet terus teman-teman oke. Nah, habis itu teman-teman klik file, terus langsung aja tuh klik yang make drawing from part, ikonnya kayak gini. Jadi itu maksudnya teman-teman membuat sebuah drawing itu dari part yang udah teman-teman buat. Nah, terus nanti kan muncul dialog box yang baru. Nah, itu teman-teman klik pada template step, teman-teman pilih drawing, terus teman-teman oke lagi. Nah, nanti diarahin langsung keluar sheet format dan size dialog box-nya. Nah, teman-teman ikutin nih apa aja yang perlu diklik. Only show standard formats, terus eh, pilih A untuk ANSI landscape, terus teman-teman oke. Selanjutnya, teman-teman lanjut nih ke tools, options, document properties, detailing. Nah, di sini ada tulisannya auto insert pada view creation. Nah, itu bersihkan yang center marks whole part lalu klik OK. Nanti teman-teman akan secara manual menambahkan titik tengah nanti pada lembar drawingnya. Nah, terus pada view palette dengan icon seperti ini, teman-teman uh, clear si auto start project view, terus drag the top view into the drawing area. Nah, maksudnya clear itu kan kalau teman-teman buka, kalau di saya ya itu otomatis dia kecentang tuh kotak-kotaknya. Nah, itu teman-teman kosongin aja. Yang disuruh kosong itu clear ini, terus clear only show ini. Nah, itu teman-teman ikutin. Kalau enggak, nanti tampilannya akan beda nggak kayak gini. Terus kalau udah, teman-teman ke property manager di bawah display style itu teman-teman klik hidden lines remove. Nah, ikonnya kayak gini. Nah, terus di bawah scale atau skala, eh, teman-teman pilih use custom scale dan teman-teman atur skalanya menjadi 1:2. Karena apa? Kalau 1:1 nanti kegedean teman-teman. Jadi teman-teman bisa atur tuh skala yang teman-teman inginkan sesuai ukuran lembar drawingnya. Nah, habis itu kita lanjut untuk membuat pandangan dari si drawing dua dimensi ini. Nah, terus kita lanjut, kita klik toolbar yang ikonnya kayak gini teman-teman. Itu namanya section view. Terus habis itu di property manager, nah, di bawah cutting line, teman-teman klik vertikal yang ikonnya kayak gini. Terus pilih auto start section view. Itu akan otomatis membuat section view-nya teman-teman. Nah, terus teman-teman pilih dari titik tengah si lingkaran itu. Nah, kayak gini. Ingat ya teman-teman kayak gini. Harus kayak gini. Maksudnya kursornya dia ada kayak gininya, ada simbol vertikalnya ini, terus ada kuningnya ini, juga lingkaran kuningnya harus sedetail itu teman-teman. Kalau enggak bakalan beda gitu. Nah, habis itu pindahin si kursor
Terus teman-teman klik finish. Nah, habis itu langsung kayak gini dia. Oke. Nah, habis itu kalau udah kita lanjut. Oh ya, jangan lupa teman-teman ini di bawah cutting line, teman-teman klik flip direction to reverse the direction of the section view. Itu makanya kita atur bagaimana nih posisi pemotongannya gitu. Nah, terus kalau udah teman-teman klik centang, terus nanti tampilannya kayak gini. Nah, oke. Ini selanjutnya adalah cara gimana untuk membuat sebuah detail view gitu, teman-teman. Nah, di sini caranya itu di drawing toolbar ada icon kayak gini, itu teman-teman klik. Terus teman-teman pindahin kursornya sesuai kayak ini. Ini kan ada garisnya, berarti teman-teman klik dari sini nih, dari klik yang sini. Nah, terus teman-teman tarik lingkarannya. Oke. Nah, terus habis itu teman-teman pindahin si kursor untuk detail circle-nya, terus klik buat finish. Habis itu kalau udah tampilannya bakalan kayak gini, teman-teman. Nah, oke. Kalau udah terus klik centang. Nah, terus di sini teman-teman harus save dulu ya. Jangan lupa untuk save dulu. Karena kalau enggak nanti takutnya nggak ke backup nih filenya. Udah terlanjur progres jauh, udah desain jauh, malah nggak ke backup kan rugi sendiri gitu. Nah, oke, selanjutnya kita juga bisa ganti nih teman-teman di sini kayak mau view isometric ataupun dimetrik gitu. Nah, terus pada langkah pertama itu teman-teman klik model view pada drawing toolbar, terus di property managernya sebelah kiri itu di bagian part atau assembly to insert itu teman-teman klik pressure plate. Nah, terus klik next. Nah, nanti akan langsung ada tulisan orientation nih, teman-teman cari orientation, terus teman-teman klik isometric. Oke, yang ikonnya kayak gini. Nah, habis itu di bawah tulisan display style, teman-teman klik shaded. Nah, ikonnya kayak gini. Habis itu di bawah scale, teman-teman pakai custom scale ini dan set si skalanya ini ke 1:2. Nah, habis itu pindahin aja mau ditaruh mana itu view-nya. Oke. Nah, kalau udah diklik centang hijau atau eh, apa klik kanan tuh bisa langsung gitu. Nah, temen nggak bisa mindah si ininya ke lembar kerja di posisi mana juga bisa. Teman-teman geser aja ke di area ininya, komponennya, partnya gini, terus sampai kursornya tuh jadi kayak gini. Habis itu teman-teman pindahin aja, klik tahan gitu, klik kiri tahan terus dipindahin gitu. Nah, selanjutnya ini kita nambahin eh, mark centernya ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman itu akan dipandu untuk membuat sebuah titik center gitu. Jadi maksudnya itu tanda titik centernya. Nah, teman-teman bisa klik center mark itu ada di toolbar annotation yang logonya kayak gini ya nanti center marknya. Nah, terus di bagian padangan atas teman-teman klik yang warna hijau ini, lingkaran yang warna hijau. Nah, kalau udah teman-teman klik icon yang kayak gini di area grafiknya. Nah, habis itu teman-teman klik OK kalau udah. Oke. Nah, kalau udah jadinya kayak gini, teman-teman. Dia langsung melingkar kayak gini. Ngebuatin garis tengah dari lingkaran yang ini, yang hijau ini gitu. Oke. Ini kita ngebuat si center line. Nah, caranya itu ini teman-teman klik center line dengan icon yang seperti ini. Sama kayak tadi di annotation toolbar di sebelah-sebelah yang apa namanya? Center mark tadi. Nah, pada section view teman-teman pilih dua sisi dari lubang yang atas. Nah, ini yang panah biru ini teman-teman, yang teman-teman pilih. Ini sama garis ini. Nah, teman-teman ulangin lagi untuk lingkaran yang sebelahnya juga. Ini disamain kayak ini tadi. Jadi di klik juga yang sama ini gitu. Nah, habis itu klik centang. Nah, kalau udah tampilannya bakal kayak gini teman-teman, langsung ada garis tengah ini. Beda kan? Ini kan tadi belum ada ya. Nah, sekarang udah ada nih langsung kebuat kayak gini.
Nah, terus kalau udah, kita lanjut untuk peletakan dimensi. Nah, jadi biar jelas nih semua ukuran-ukurannya nih. Nah, yang pertama tuh teman-teman klik option yang di atas. Nah, di properti dokumen, teman-teman pilih unit, dan pada unit system, teman-teman pilih MMGS. Lalu klik OK. Nah, habis itu udah diganti ke MMGS, teman-teman klik Smart Dimension untuk membuat dimensi dari garis ataupun lingkaran ataupun komponen yang pengen dilihat ukurannya gitu. Nah, habis itu teman-teman ikutin langkah ini, mau yang mana aja yang di iniin apa, dibuatin dimensi nih, ada panah-panahnya 25, 15, 27, 128 gitu. Nah, terus di bawah toleransi atau presisi, pastiin si unit precision itu nggak keset pada non ya teman-teman. Biar desimalnya itu nggak muncul di dimensi gitu. Jadi biar pas 25, 15. Kalau nggak, dia bakal kayak 25, berapa-berapa gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, di sini untuk ketika selesai, jangan lupa untuk klik centang hijau ataupun klik kanan gitu teman-teman. Nah, terus kita lanjut ke detail dimension. Kayak gini nanti. Nah, yang pertama itu teman-teman ke detail view, terus teman-teman pilih bagian yang ini yang di panah. Oke. Nah, habis itu lanjut. Kalau udah, teman-teman pilih eh, sisi kanan dari si plat, terus kursor teman-teman itu pindahin untuk meletakkan dimensinya itu, terus teman-teman klik dan ubah dimensinya menjadi 37 gitu. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, jangan lupa untuk meletakkan dimensi lain pada detail view-nya. Nah, teman-teman nanti coba sendiri ya untuk menghasilkan kayak gini dimensinya ini. Oke. Oke, lanjut. Nah, modify the text of dimension. Jadi, ini kita juga bisa memodifikasi teks dari dimensi yang udah kita buat, teman-teman. Nah, untuk caranya yang pertama itu pada silinder boss diameter 27. Yang pertama ini ya, teman-teman. Pilih salah satu nih dimensi mana yang mau diedit teksnya. Oke. Nah, terus kalau udah, teman-teman pilih dimension teksnya yang ada di property manager. Itu teman-teman klik front of mode sampai mode garis diam gitu. Nah, terus teman-teman ketik 6 kali atau 6x. Nah, sekarang di dimensinya nanti akan mengindikasi bahwa lingkaran ini ada sebanyak 6 kali dengan ukuran yang sama pada drawingnya. Jadi ini kayak teman-teman bisa menambahkan teks keterangan ya, kayak nah ini kan jadinya yang di diameter 27 ini kan ada 6x. Ini berarti maksudnya eh, ada 6 lingkaran lain yang memiliki diameter yang sama, yaitu sebesar 27 mm. Nah, lingkarannya itu ditunjuk yang di garis panah ini sesuainya gitu. Begitupun juga yang 6x atau 6 kali ini dengan icon diameter 15 gitu, teman-teman. Nah, kalau udah teman-teman klik OK. Nah, terus ini udah jadi, teman-teman. Bakalan kayak gini jadinya. Nah, teman-teman pastiin ya jadinya sama gitu. Kalau mau latihan, si drawingnya bakalan kelihatan kayak gini gitu. Nah, oke. Ini tanpa kita sadari kita udah nyelesain satu tahap nih ya teman-teman ya. Kayak apa namanya? Kita udah nyelesain nih tahap cara menggambar dari 3D drawing menjadi dua dimensi drawing gitu. Nah, terus kalau udah jangan lupa di save ya teman-teman. Nah, terus kalau teman-teman pengen lanjut ke tutorial selanjutnya atau mau cari tutorial yang lain, teman-teman klik ini langsung nih. Nah, langsung diarahin balik lagi ke yang tadi gitu. Nah, oke. Untuk tadi itu kita udah belajar ya teman-teman, kita udah belajar gimana cara untuk
mengikuti langkah-langkah yang udah diberikan dari si SolidWorks ini, teman-teman. Nah, di sini kayaknya kalau kita bahas semuanya di satu hari ini juga nggak mungkin ya, teman-teman. Nah, ini kan ada banyak banget ya, teman-teman. Nah, di sini kan mulai dari menggambarnya kayak gimana, CSWP, CSWA preparation-nya, nah, dan juga sampai ke simulasi ini juga masih banyak banget, teman-teman ya. Nah, teman-teman ketika pengen mencari apa namanya solusi dari hambatan yang teman-teman alami kalau misal lagi gambar gitu kan. Ini teman-teman bisa cari nih di sini. Cari aja judulnya mau yang kayak gimana, cara fillet misalnya, ataupun apa pattern features, atau surface, atau permukaan. Nah, ini ada semua teman-teman pasti lengkap ini. Oke. Nah, di sini juga ada advanced techniques. Ini buat teman-teman yang udah mulai terbiasa ya, teman-teman, ketika menggunakan SolidWorks untuk mendesain atau menggambar suatu part mesin ataupun apa itu. Ini eh, ada panduan lebih lanjutnya gitu. Nah, terus eh, selanjutnya ini ada productivity tools, yaitu di mana di sini teman-teman mempelajari kayak gestur mouse-nya itu buat apa aja, di dalam SolidWorks API itu apa aja, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, teman-teman mungkin bisa cek-cek sendiri di aplikasi SolidWorks-nya ya, untuk secara detailnya itu kayak gimana. Nah, ini juga banyak banget teman-teman untuk mempelajari simulasi-simulasi yang bisa dilakukan dengan SolidWorks ini. Mulai dari kayak beban uji tarik, analisis dari assembly itu udah benar apa belum, analisis dari komponen udah benar apa belum, bahkan sampai desain evaluation buat rangkanya kayak gini, teman-teman. Jadi teman-teman klik aja, ini semuanya bisa diakses secara gratis, teman-teman tuh. Ya, ini teman-teman bisa akses semuanya dengan sangat-sangat gratis. Jadi udah kayak apa ya? Udah kayak sama aja kita ngebeli kursus ataupun pelatihan SolidWorks yang mahal-mahal itu, cuma bedanya ini kita cuma bisa baca aja, baca sama ngikutin tutorial. Di sini nggak ada videonya gitu, teman-teman. Jadi memang menurut saya sih lebih lebih apa ya? Lebih menantang ya mungkin belajarnya. Nah, mungkin kalau ketika kita udah apa namanya? Ketika kita udah ketika kita lagi nyoba-nyoba nih di tutorialnya, kita lagi ikutin terus kita mengalami kesulitan, masih tetap kesulitan gitu kan. Mungkin kita bisa melakukan improvisasi dengan cara mencari nih di YouTube, kayak kan udah ada judulnya nih. Oh, ini nih judulnya cara kayak ini gitu. Nah, bisa tuh dicari di YouTube buat cari video tutorialnya. Jadi kita tahu tuh arah mouse-nya kayak gimana gitu kan. Nah, oke. Mungkin ada pertanyaan teman-teman sejauh ini, boleh ditanyakan aja kalau misalkan ada gitu. Oke, kalau misalkan nggak ada, teman-teman bisa kalau mungkin ada pertanyaan bisa langsung kontak saya secara langsung ya, teman-teman bisa melalui LinkedIn saya. Oke, kalau gitu, nah, oke, oke teman-teman. Eh, Terima kasih untuk partisipasinya dan kehadirannya pada webinar siang hari ini, di mana teman-teman udah ngikutin nih acara webinar pada siang hari ini yang berjudul cara mengakses fitur tutorial SolidWorks dengan secara lengkap. Oke.
Oke. Oh ya, kalau mau kirim pertanyaan teman-teman bisa langsung dicari LinkedIn saya dengan di search barnya itu ketik aja nama saya tuh. Nah itu nanti langsung muncul di LinkedIn. Bisa langsung ditanyakan lewat chat aja ya teman-teman. Oke baik kalau begitu jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk semuanya yang udah hadir pada webinar siang hari ini. Sebelumnya saya juga mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan juga ketidakcocokan ya buat teman-teman. Kalau misal ada rasa kekecewaan mengikuti webinar siang hari ini, saya juga mohon maaf. Baik, terima kasih. Setelah ini saya akan tutup webinarnya, teman-teman. Kamu lagi nonton Sikat Gigi mainin lagunya Billie Eilish. Tapi kamu tahu nggak kalau ada aplikasi YouTube Music di mana kamu juga bisa dengerin versi EDM, ska, dan